Hai guys, selamat datang kembali di channel OYNGG. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck The Heaven. Ayo langsung aja ke alurnya. Faktanya, ketika Xiaoyan menyelamatkan mereka dari mulut monster yang berdarah, itu sudah dianggap sebagai rekonsiliasi. Sosok pada binatang terbang itu adalah seorang pria berkulit gelap. Setelah melihat Xiaoyan sedikit terkejut, dia mengangkat gulungan di tangannya untuk membandingkan dengan hati-hati. Dan kemudian pupil matanya sedikit menyusut. Benar saja, itu kamu. Mata pria itu sedikit menyipit. Dan ketika dia melihat Xiaoyan, niat membunuh muncul di matanya. Apakah kita saling kenal? Xiaoyan mengangkat alisnya. Perlahan mendekat. Mata pria itu sedikit menyipit. Tapi saat berikutnya, pupilnya melebar seketika, dan keringat dingin keluar di dahinya. Xiaoyan berjalan di depannya, lalu mengulurkan tangannya untuk mengambil selip batu giok di telapak tangannya. Ekspresi pria itu berubah drastis, dan dia bahkan bisa mendengar detak jantungnya yang semakin cepat. Baru saja dia sengaja berpura-pura menjadi tenang. Karena kamu tidak memiliki kekuatan yang cukup, mengapa kamu berani datang menemuiku sendirian dan ingin menggunakan slip giok ini untuk memberitahu kelompokmu? Xiaoyan bermain dengan slip giok di tangannya dan matanya menyipit. Saat berbicara, sekelompok api hitam benar-benar menyelimuti orang ini. Bahkan tanpa berteriak, dia terbakar menjadi abu di bawah api hitam. Para pemburu dewa petarung bintang 6 berani datang mencariku. Apakah istana berburu dewa mencoba membunuhku? Tapi itu terlalu ceroboh. Xiaoyan melihat sosok di depannya yang berubah menjadi abu dan nyala api tersebar menghilang. Sebuah cincin penerimaan digantung di dalamnya. Dan setelah mengulurkan tangan untuk mengambil cincin penerimaan itu, Xiaoyan menghancurkan selip batu giok di tangannya pada saat bersamaan. Saya tidak tahu berapa lama waktu berlalu, tetapi 4 atau 5 pelangi datang dari sekitarnya. Mereka memindai sekeliling, tetapi ketika mereka tiba, tidak ada tanda-tanda Xiaoyan. Hanya satu binatang terbang yang belum pergi, dan beberapa orang sedikit mengernyit, tetapi mereka tidak tahu bahwa di hutan tertentu, di ujung, Xiaoyan berdiri menatap mereka dengan dingin. Tampaknya istana dewa pemburu memberi tanda pada saya. Tetapi sebelum memasuki jurang, saya tidak dapat membunuh pemburu dewa ini dalam jumlah besar. Mengirim pemburu dewa tingkat ini menunjukkan bahwa mereka tidak mengetahui detail saya untuk saat ini. Jadi mereka tidak dapat dengan mudah mengekspos sekarang. Beberapa pemburu dewa menginjak binatang terbang itu, dan setelah memastikan bahwa teman mereka sudah mati, wajah mereka dipenuhi amarah. Dan mereka segera berpencar dan mulai mencari. Melihat ini, yang terkuat tidak lebih dari tahap awal Dewa Petarung Bintang 9. Jika saya menyembunyikan auraku, tidak akan mereka menemukanku. Mata Xiaoyan sedikit menyipit. Sosok bergegas keluar, berubah menjadi pelangi panjang dan melesat ke kejauhan. Terus mencari sumber di tempat yang penuh aura. Kekuatan dewa secara bertahap ditingkatkan. Seharusnya segera, gumam Xiaoyan yang tampak berpikir. Tidak lama kemudian, di suatu tempat di batang surgawi, ada sosok yang duduk bersila, yang membuka matanya dengan mengesankan, dan matanya penuh dengan niat membunuh yang kuat. Siapa yang begitu berani? Beraninya menyerap kekuatan bintang dari bintang batang surgawi. Sosok itu berteriak, dan aura yang kuat melonjak dari tubuhnya. Dengan cahaya kemasan melonjak dari tubuhnya, dia juga abadi. Dia adalah Master Bintang Batang Surgawi ini. Dan justru karena berkat kekuatan abadi yang terkandung dalam bintang Batang Surgawi, maka dia dapat dipromosikan menjadi Kaisar Abadi. Tetapi pada saat yang sama, dia juga harus menjalankan misi melindungi bintang Batang Surgawi. Setelah bintang Batang Surgawi mati, keabadian kaisarnya juga akan hilang. Sosok itu melonjak karena amarah, lalu bergerak langsung, tersapu dari kegelapan.
dan cukup di atas kota besar, penampilan sosoknya segera menarik pemujaan banyak orang. "Selamat datang Tuan, Bintang Busan." Seorang perkasa datang dari setiap sudut kota, dan banyak orang memandang dengan kagum pada Busan yang melonjak amarah di udara. Semua pembangkit tenaga di atas dewa, petarung bintang 8 dari superstar surgawi keluar. Busan berteriak keras. Di bintang besar ini, banyak pembangkit tenaga abadi dibesarkan, dan sumber daya alam Suanjin sudah kaya. Banyak orang kuat yang telah dibuat, tapi karena dunia nyata Suanjin tidak besar, maka orang-orang kuat relatif terkonsentrasi. Tentu saja, jumlah sebenarnya tidak dapat dibandingkan dengan Sensi. Begitu Busan selesai berbicara, dia melihat pelangi panjang keluar. Dalam waktu singkat, ada lebih dari selusin sosok yang melayang di udara. Ada 8 dan dewa petarung bintang 9. Tetapi hanya ada satu sosok yang abadi. Namun, formasi ini sudah sangat kuat dipimpin oleh Busan. Dia memimpin banyak dewa pertempuran saat ini, dan kekuatannya keabadian. Aku tidak tahu siapa Fang Xiao. Dia telah kehilangan lebih dari setengah kekuatan bintang yang mengambil batang surgawiku. Kita harus membunuhnya dan mendapatkan kembali kekuatan bintangnya. Busan memandangi para dewa yang bertarung, kemudian berteriak tajam, dan semua dewa pertempuran saling memandang. Dia memadat matanya dengan niat bertarung yang kuat. Dengan pertempuran batang surgawi, ikuti aku ke dalam inti bintang batang surgawi dan bunuh orang yang mencuri kekuatan bintang. Teriak Busan dengan marah. Dia segera bergerak menuju ujung dan kemudian berjalan lurus menuju jurang maut yang dalam tersapu. Dan setelah mendarat di ribuan kaki, Busan dengan paksa menerobos tanah dan terus menyapu ke arah inti. Dengan semua dewa pertempuran mengikuti di belakangnya. Saat ini, setelah bintang batang surgawi mengalami sesuatu yang aneh, para pemburu dewa itu juga merasa aneh. Tetapi mereka tidak mengikuti. Namun membuat orang-orang di sini untuk berjaga-jaga karena mereka tidak tahu apa yang terjadi. Duar. Di inti batang surgawi, ini adalah bola api biru muda. Di bawah suhu yang sangat tinggi, nyala api yang terlihat berwarna biru muda. Suhu di sini ratusan juta dan tidak ada kekuatan fisik yang cukup. Itu adalah mustahil bagi orang untuk mendekati tempat ini. Bola api biru muda ini persis seperti jantung batang surgawi. Saat ini berada di sebelah jantung, terlihat seperti titik hitam dari kejauhan. Anda hanya dapat menemukannya jika Anda melihat lebih dekat bintik hitam. Yang tampak seperti debu di depan bola api biru itu adalah sosok yang duduk bersila. Satu demi satu nafasnya meluap dari bola api biru dan kemudian mengalir ke tubuhnya di sepanjang hidung sosok itu. Pada saat ini, sebuah tanda bintang muncul di dahi sosok itu. Apakah itu dianggap sebagai bintang dari dewa asli? Sosok itu perlahan membuka mulutnya. Ini adalah tiruan Xiaoyan dari dewa asli. Xiaoyan mendapat informasi dari sisa jiwa klan Cimi bahwa kekuatan fisik dewa asli memiliki 9 bintang yang berbeda dari klasifikasi Ki Sumber. Dan alasan sebenarnya mengapa Xiaoyan memasuki bintang batang surgawi adalah karena dia melihat kekuatan yang terkandung dalam bintang besar ini dari kekuatan bintang-bintang. Avatar dewa asli telah menyerap di sini selama beberapa bulan, dan segel bintang pertama muncul di alis bintangnya, dan avatar dewa asli telah menyerap sekitar setengah dari kekuatan bintang. Avatar dewa asli pada saat ini harus dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik yang benar-benar sebanding dengan langkah kedua keabadian kaisar. Menurut perhitungan ini, jika itu adalah tanda 5 bintang di dahi avatar dewa asli, maka dengan kekuatan fisiknya dapat mengguncang langkah ke-9 dari keabadian kaisar. Mungkin itu harus lebih kuat. Apa yang ada di atas keabadian kaisar? Gumam Xiaoyan, tetapi segera menunjukkan senyum pahit. Tidak peduli seberapa kuat avatar dewa aslinya, itu tidak berguna. Dan sekarang dia hanya dewa petarung bintang 7 di tahap tengah.
Jika kekuatan dewa tidak ditingkatkan dengan cepat, semuanya tidak ada artinya. Tidak peduli seberapa kuat avatar dewa asli, semakin besar kesenjangan kekuatan dengan dewa, semakin pendek teknik pembentuk kehidupan. Dapat bertahan, sehingga peningkatan kekuatan dewa sangat mendesak. Aku sudah menyerap setengahnya. Aku masih tidak bisa, terlalu serakah. Hampir selesai. Xiaoyan segera tersenyum dan hendak pergi sambil bergumam. Tetapi pada saat ini, suara gemuruh mencapai telinga Xiaoyan dan sekelompok sosok muncul di ujung. Dan sosok ini benar-benar Busan, master bintang dari bintang batang surgawi. Pada saat ini, dia menggunakan kekuatan abadinya untuk melindungi dewa pertempuran. Jika tidak, panas yang memancar dari inti biru ini tidak akan dapat didukung oleh dewa pertempuran biasa. Tunggu, siapa Anda? Berani mengambil kekuatan bintang dari superstar surgawi saya? Mencari kematian? Mata Wusan segera terkunci pada tiruan dari dewa asli Xiaoyan di kejauhan, dan niat membunuh melonjak di matanya. Mendengar ini, Xiaoyan dengan tenang menatap Wusan yang marah di kejauhan dan tidak menjawab. Melihat Xiaoyan tidak bergerak, meskipun wajah Wusan dipenuhi amarah, dia masih merasa sedikit khawatir di hatinya. Lagi pula, dia tidak bisa merasakan fluktuasi aura dewa asli. Mungkin bisa berdiri di inti bintang. Ada ratusan juta pemanggangan suhu tinggi di sini. Dan jika dia aman dan sehat, kekuatannya tidak boleh diremehkan. Dan itu juga karena tidak bisa merasakan kekuatan avatar dewa asli yang membuat Wusan merasa tidak nyaman. Melihat bahwa Wusan tampaknya tidak memiliki tindakan lebih lanjut, Xiaoyan berbalik dan hendak pergi. Tetapi ketidaktahuan Xiaoyan tampaknya membuat wajah Wusan sedikit gelisah. Dan yang terakhir, membuat gerakan tubuhnya. Berhenti! Kembalikan kekuatan bintang-bintang, atau semua makhluk bintang batang surgawi akan mati bersamamu selamanya. Teriak Wusan. Xiaoyan berhenti sejenak setelah mendengar kata-kata itu, lalu menoleh untuk melihat Wusan. Bagaimana jika saya tidak mengembalikannya? Suara acuh tak acuh Xiaoyan keluar. Faktanya, Xiaoyan sudah menunjukkan kasih sayang. Jika dia berasal dari klan Yuanzhen, saya khawatir bintang ini telah menjadi bintang yang tidak berguna tanpa kekuatan bintang. Melihat penampilanmu, kamu seharusnya datang dari dunia lain. Di alam Xuanyin, bukan giliranmu untuk melakukan kesalahan. Mata Wusan segera melonjak dengan niat membunuh. Dan dia membuka mulutnya untuk menguji Xiaoyan. Berhenti bicara omong kosong. Bertarunglah jika kamu ingin bertarung. Teriak Xiaoyan dengan dingin. Dan tekanan tiba-tiba datang ke sisi Wusan. Nafas yang kuat keluar. Jika itu masalahnya, maka Anda akan mati. Wusan muncul di depan Xiaoyan dalam sekejap. Dan bulu panah emas yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya mengembun dalam sekejap. Dan kemudian mengalir ke arah Xiaoyan seperti hujan deras. Kekuatan abadi terkandung pada bulu panas emas ini. Kekuatan gerakan Wusan dapat menembak dewa pertempuran menjadi berkeping-keping. Dan kekuatan abadi yang menyebar meledak dengan jeritan mendengung. Melihat bulu panah Wusan bersiul ke seluruh langit, Xiaoyan hanya sedikit mengangkat kepalanya. Matanya memantulkan bulu panah yang mendekat, dan tubuhnya tetap tidak bergerak. Sepertinya tidak ada persiapan untuk mengelak sama sekali. Jika kamu berani menghadapi guntur emas dan panah Xuan Yu secara langsung, tidak peduli seberapa kuat tubuh fisikmu, itu pasti akan menembus seluruh tubuhmu. Wusan mendengus, dingin saat melihat ini, dan menatap Xiaoyan. Saat ini Xiaoyan berbalik, melihat lurus ke arah Wusan. Kemudian sosok itu tidak hanya tidak menghindari sejuta bulu panah emas, tetapi menginjak ke depan dengan telapak kaki menghadapnya. Dan sosok itu bergegas keluar, menunjuk langsung ke Wusan. Sementara Xiaoyan tidak memiliki fluktuasi sumber energi di tubuhnya. Tetapi ketika dia benar-benar melihat Wusan, yang terakhir hanya merasa seolah-olah pikirannya sedang dipalu. Pada saat berikutnya, sosok Xiaoyan langsung terbang di antara jutaan bulu panah emas. Dan mata Wusan tiba-tiba menyusut. Dengan mata gemetar, saya melihat bulu panah emas yang tak terhitung jumlahnya jatuh di tubuh Xiaoyan. Dan kemudian
bulu panah itu tidak muncul seperti yang dipikirkan Busan, menembus tubuh Xiaoyan. Sebaliknya, semua bulu panah itu menyentuh tubuh Xiaoyan, seolah-olah dia telah diledakkan ke dinding besi dan roboh dalam sekejap. Bahkan tidak berpengaruh. Xiaoyan berjalan di tanah di antara bulu panah. Ketika dia melangkah keluar dalam 2 langkah, melintasi kehampaan, dia dengan cepat mendekati Busan. Matanya tenang untuk melihat Busan dan kemudian keluar. Tingkat keberuntungan, bunuh kutukan 9 surga. Busan merasa ngeri. Sidik jari tangannya berubah dengan cepat dan kekuatan keabadian melonjak dari telapak tangannya. Segera, sebuah mantra terkondensasi dan berubah menjadi 9 sinar cahaya kemasan bergulir ke arah Xiaoyan. Duar-duar! Tinju Xiaoyan tiba-tiba meledak menghadapi 9 terowongan cahaya. Xiaoyan dengan santai melemparkan beberapa pukulan hanya untuk melihat bahwa 9 terowongan cahaya runtuh. Seolah-olah mereka tidak memiliki perlawanan sama sekali. Busan terkejut di dalam hatinya dan baru sekarang dia menyadari bahwa tidak ada sosok dengan sumber fluktuasi energi sekecil apapun di depannya. Dan kekuatannya tidak lebih lemah darinya sedikit pun, tetapi bahkan jauh lebih kuat darinya. Mungkin ini tubuh abadi yang legendaris. Tinju tanpa fluktuasi asal Ki mampu menembus semua sihir dengan satu kekuatan. Serangan sengit seperti itu tidak memiliki asal Ki. Tubuh abadi adalah satu-satunya kemungkinan. Kamu menembaknya dengan benar. Aku akan menghadiahimu dengan pukulan. Suara datar Xiaoyan keluar. Dan setelah kata-kata itu jatuh, tinju yang tampaknya tidak memiliki banyak kekuatan tiba-tiba meledak. Cahaya di tangan Busan melonjak dan dia melihat lonceng emas ponik setinggi 100 kaki menutupi dirinya. Dan kepalan tangan Xiaoyan tiba-tiba membentur lonceng itu lagi. Duar! Lonceng ponik emas bergetar dengan keras dan suara yang memekakkan telinga meledak, bergema melalui getaran. Tetapi saat berikutnya terdengar suara berderak. Duar! Sebuah retakan muncul di seluruh lonceng ponik emas dan kemudian menyebar dengan cepat dengan kecepatan destruktif. Seluruh lonceng ponik emas tiba-tiba hancur dan sosok Busan segera melesat mundur darinya dan segera menyemburkan seteguk darah. Aku hanya mengambil setengah dari kekuatan bintang. Kamu kalah dariku hari ini. Demi mengambil kekuatan bintang, aku mengampuni nyawamu. Kekuatan bintang yang hilang akan pulih secara alami dalam 10.000 tahun. Dan itu tidak akan menyakiti siapapun di bintang ini. Xiaoyan tidak terus mengejar Busan, tetapi berbicara dengan suara yang dalam. Busan menstabilkan sosoknya. Matanya gemetar, dia menatap Xiaoyan dengan tegas. Dan dia menggertakkan giginya. Pada saat ini, dia tahu betul bahwa Xiaoyan ingin membunuhnya. Satu pukulan sudah cukup. Jika saya kehilangan setengah dari kekuatan sebuah bintang, keberuntungan seluruh bintang akan terpengaruh. Dan bahkan kultivasiku akan sangat berkurang. Bintang seperti itu pasti akan menurun. Busan menggertakkan gigi, matanya merah.